Masih inget nggak dengan pencopotan Profesor Budi Santoso dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada 3 Juli 2024 lalu? Katanya nih, Prof. Budi dicopot lantaran menolak kebijakan impor dokter asing yang diusung di pemerintah. Sontak, isu tersebut menuai kecaman dari masyarakat, pasalnya dianggap mengebiri kebebasan akademik dalam berpendapat serta berekspresi. Berbeda nggak sih dengan berita-berita yang ini? Tidak sedikit loh dari masyarakat yang mempertanyakan pemberian jabatannya. Dan tidak sedikit juga yang menganggap bahwa jabatan ini hanya menjadi hadiah untuk mereka yang sepaham dengan pemerintah. Awalnya ya demokrasi tidak begitu. Kedaulatan atas pemilik suara itu penting. Tapi ini terjadi bagi negara-negara yang belum siap berdemokrasi. Kemudian mempersilahkan materi, money politics masuk ke dalam demokrasi itu sendiri. Sehingga karena kemudian ada materi yang masuk, dianggapnya demokrasi mahal. Kalau demokrasi yang mahal, dihitung in return-nya apa. Nah, kalau sudah dihitung in return, maka terjadilah dikotomi itu. Anda kan tidak mendukung. Kalau Anda tidak mendukung, pergi sana jauh-jauh. Anda kan tidak mendukung. Kalau Anda tidak mendukung, saya pecat dari jabatan Anda. Seringkali para pemangku kepentingan yang memenangkan pemilihan dinilai gagal move on setelah mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Ini muncul lewat harapan akan hadiah berbentuk jabatan yang lumrah ditemukan dan berujung malapetaka bagi demokrasi di negara ini. Menyalahgunakan demokrasi itu akan memperburuk keadaan negara. Nah, itu yang saat ini terjadi di Indonesia. Kita sekarang relay-nya ke siapa? Suka atau tidak suka, mau tidak mau, kita harus relay ke partai politik yang menentukan siapa pemimpin yang akan diusung yang untuk dipilih kita. Kan kita nggak bisa nentuin partai ini dong, yang ini dong, enggak. Tiba-tiba sekonyong-konyong ada yang nyalonin Marcel, kan kita juga paling ketawa. Ini gimana sih gitu kan? Paling kan kita mesti nggak usah dipilih lah gitu. Tapi kan jadi sayang pemilunya kalau kemudian didorong tokoh yang ya secara quality aja kita bisa ketawa senyum cengengesan gitu. Ya jangan begitu dong harusnya. Makanya dalam negara demokrasi mau tidak mau kita berharap pada elit politik yang bijak, elit politik yang cerdas, dan yang paling penting adalah elit politik yang mau membuat Indonesia lebih baik dari hari ini. Bukan cuma elit politik yang cari selamat untuk hari ini, elit politik yang menyelamatkan keluarganya, atau bahkan elit politik yang merasa hidupnya dia ya hanya sampai dia mati aja, dia tidak perlu memikirkan kehidupan anak istrinya, anak cucunya nanti. Nah, itu yang mestinya kita hindari. Dianggapnya orang-orang yang tidak berjalan bersama itu sebagai virus yang harus disingkirkan kan. Jadi bukan lagi tentang substansi yang dikritiknya, yang substansi yang diberikan gitu, kritikan-kritikan yang diberikan. Tapi ini tiba-tiba berubah menjadi ketidaksukaan pada orang-orang. Jadi harus diselesaikan. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus sadar akan peran para pemangku kepentingan harus memiliki kriteria yang tepat serta rasa demokrasi yang tinggi. Sedangkan dari masyarakat saat ini harus lebih kritis dalam menentukan siapa yang akan menjadi pilihan tanpa terbuai dengan janji dan pandangan yang seakan sejalan, terutama dengan generasi muda.